Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erlina Anastasia Bau, NIM 1703030039, jurusan Sosiologi semester 7 kelas A. Saya akan menjelaskan buku yang ketujuh, Sosiologi Terapan. Masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi, di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan atau virtual dan tambahan identitas digital tambahan yang disebut identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan. Misalnya untuk komunitas rekreasi. Pada saat yang sama, identitas tunduk pada beragam bentuk manajemen dalam bisnis, administrasi, dan di antara warga. Hampir tidak ada minggu yang tidak lihat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga, pelanggan, konsumen, atau entitas secara lebih baik secara umum. Dalam konteks ini, lebih baik dapat memiliki banyak perbedaan arti, seringkali tergantung dari sudut pandang masing-masing pemangku kepentingan. Negara bagian dan pemerintahnya mencoba untuk mengidentifikasi warga mereka, sementara warganya menginginkannya untuk dapat mempengaruhi identifikasi masing-masing, misalnya alasannya, derajatnya, terus prosesnya, dan terakhir tetapi tidak sedikit informasi mengalir di sekitarnya, dimulai dengan mempertanyakan apakah identifikasi diperlukan untuk transaksi atau untuk berpartisipasi dalam elemen kehidupan tertentu di masyarakat. Konflik adalah siapa yang memiliki, berapa banyak informasi identitas siapa dan siapa yang perlu menempatkan kepercayaan di mana informasi identitas untuk memungkinkan akses ke sumber daya. Terus ada identitas di dunia yang berubah. Untuk waktu yang lama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis, serta masalah keraguan dan krisis. Nah, sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah, apakah entitas memiliki satu identitas tunggal atau berapa identitas atau sebagian? Ada juga diferensiasi identitas memiliki satu identitas tunggal berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas, karakter, dan kesehatan kepribadian.
Sebaliknya, krisis identitas didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinuitas. Dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dengan lebih dan menangani entitas terkait berada di ambang penyatuan identitas oleh identitas. Akibatnya sulit untuk mengetahui dan kelola siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan apa. Jadi ketika seseorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otorisasi, akun, dan akses hak untuk menghindari penyalahgunaan sistem perusahaan dan informasi perusahaan di kemudian hari. Warga dan pemerintahnya. Negara-negara Eropa masih mengikuti konsep identifikasi dan identitas yang sangat berbeda manajemen. Misalnya di Jerman, memegang KTP adalah wajib bagi setiap warga negara dan usia 16 tahun ke atas. Sementara di Inggris, setiap inisiatif terhadap kartu identitas yang dikeluarkan negara menciptakan diskusi besar dan bahkan keributan di masyarakat. Di sisi lain, penerimaan sosial CCTV, basis yang kaya untuk menyelidiki di mana orang-orang berada, titik waktu dan atau siapa yang pernah berada di suatu lokasi pada waktu tertentu. Jauh lebih populer di Inggris daripada di Jerman. Sementara Eropa hanya dalam proses penggabungan budaya identitasnya dan memproses peningkatan konektivitas dan internet membawa dimensi baru ke dalam diskusi. Berikutnya, identitas dan teknologi canggih. Beralih ke teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan identitas, menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi baru. Perkembangan teknologi tak dapat disangkal telah merasuki setiap aspek kehidupan kita, dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas tidak luput dari dampak perubahan ini. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui obligasi daripada pilihan untuk berfungsi dalam masyarakat sehari-hari. Dan dengan era baru, kenyamanan yang seharusnya telah datang risiko dan tantangan baru. Teknologi seperti itu masih terus berkembang. Sistem global untuk komunikasi seluler atau GSM dengan identitas pelanggannya infrastruktur identitas modul atau SIM adalah fondasi bagi banyak ponsel baru, aplikasi, dan layanan terkait manajemen identitas. Yang berikutnya itu ada identitas dan masyarakat. Beberapa tantangan paling kritis untuk masa depan identitas dalam masyarakat informasi harus ditempatkan dalam domain praktik pembuatan profil otomatis. Menjadi vokal poin di bab 7 ini. Jadi teknologi profil memungkinkan pembangunan dan penerapan profil grup yang digunakan untuk iklan bertarget, anti pencucian uang, keadilan aktuarial, dan lain-lain. Dengan semakin meningkatnya penggunaan identitas dalam transaksi komersial seperti pembayaran kartu kredit, kejahatan terkait identitas yang meningkat. Memerangi kejahatan seperti penipuan identitas tidak sedikit dengan bantuan
forensik identitas adalah tantangan utama bagi pembuat kebijakan. Dalam bab ini bertujuan memberikan kontribusi untuk mengatasi tantangan itu. Ia merangkum temuan 5 tahun penelitian FIDIS tentang kejahatan terkait identitas dan forensik identitas. Selanjutnya, profil forensik dibahas dari berbagai perspektif. Sekian dan terima kasih.